Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, didirikan oleh Kiai Haji Hoer Afandi sejak tahun 67 silam. Pesantren Miftahul Huda berdiri di areal tanah seluas sekitar 8 hektar ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan pendidikan. Dengan mengajarkan ilmu kitab kuning atau lebih dikenal sebagai pesantren tradisional atau salafiyah. Untuk menunjang kegiatan santri putra dan putri, pengurus Pondok Pesantren Miftahul Huda menyediakan sarana dan prasarana seperti masjid besar, asrama, ruang kelas, perpustakaan, dan gedung serbaguna. Dari mulai berdiri tentu pertama kali hanya punya santri 100 ya. Kemudian di pesantren yang didirikan yang kedua itu sampai sekitar 150 dan mulai sampai angka ribuan ya di tempat ini. Dan selama di tempat ini keadaan santri yang dimaksud dalam pertanyaan tadi, kalau itu adalah jumlah santri, itu biasa terjadi pasang surut, ada pasang surut musiman seperti awal Syawal atau pelajaran baru itu santri banyak. Kemudian nanti menjelang Ramadan santri mulai sedikit. Dan terus seperti itu. Jadi awal tahun dan akhir tahun pelajaran ada perubahan-perubahan seperti itu. Teman-teman, Pondok Pesantren Miftahul Huda ini mempunyai santri sekitar 3.000 orang. Para santri belajar kitab kuning melalui jenjang atau tingkat ibtida, sanawi, dan tingkat mad-ali. Sampai hari ini, alhamdulillah, saya bertahan dengan beberapa pondok pesantren yang lain. Tetapi yang paling tegas dan jelas, saya sudah mulai melihat bahwa betapa dibutuhkannya lembaga pesantren hari ini untuk ke depan setelah apa yang didapat tidak menjanjikan untuk mensejahterakan baik secara ekonomi dalam kehidupan. Saya hampir lupa, belum memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Milki Kolbani, usia saya masih tergolong muda. Saya masuk ke pesantren Miftahul Huda karena desakan orang tua dan keluarga yang menginginkan saya menuntut ilmu agama Islam di pondok pesantren. Desakan tersebut karena lingkungan keluarga banyak yang mempunyai pondok pesantren. Teman-teman, waktu saya masih di sekolah menengah pertama saya mempunyai cita-cita ingin menjadi artis. Karena waktu itu saya senang di dunia entertainment. Bahkan waktu kelas 6 sekolah dasar saya pernah ikut casting dan menjadi foto model. Tapi cita-cita saya itu harus dikubur dalam-dalam. Karena orang tua saya terus-menerus mendesak saya untuk masuk pesantren. Akhirnya, dengan terpaksa saya ikut keinginan orang tua, walau dalam diri saya bergejolak penolakan untuk mondok di Pondok Miftahul Huda. Melawan ke pengurus, istilahnya. Sering keluar komplek tanpa izin, gak betah di asrama. Itu kenapa kamu bisa begitu? Ya akibat gak betah sih, gak betah. Emang kamu sebenarnya ingin apa sebelumnya? Sebelumnya ingin terjun ke dunia entertainment sebelumnya sih. Sebelumnya. Apa aja yang sudah kamu lakukan di dunia entertain waktu sebelum kamu masuk pesantren? Dulu pas waktu kelas 6 SD,
pernah ikutan casting sinetron juga. Ibaratnya itu masuk dunia entertainment keinginan dari kecil sih. Yang pada akhirnya saya masuk pesantren. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, saya mengikuti semua pendidikan di Miftahul Huda. Dunia entertainment yang menjadi keinginan saya, sedikit demi sedikit sudah mulai saya lupakan. Dan saya mulai fokus mengikuti pelajaran di Miftahul Huda. Katanya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Terus aku ingin memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua di masa hari tua. Ibaratnya gak maulah menyusahkan terus-terusan kepada orang tua. Ayah Melvi masih ada? Udah meninggal kan, ini ayah tiri. Terus apa yang dikatakan oleh ibu dan ayah tiri? Ya mereka senang banget. Mereka senang banget. Di Miftahul Huda berdiri stasiun radio yang diberi nama Rasi Muda. Saya yang senang di dunia entertainment coba-coba menjadi penyiar di radio pondok yang dapat dijangkau sampai Garut. Marobato ya? Benar. Terang tuh Marobato. Ya. Berdiam diri di pesantren. Yaitu obor penerang masyarakat ya. Benar. Jadi untuk membina orang-orang yang gimana ya? Yang terjerumus. Ayah saya yang sudah meninggal dunia menjadi penguat bagi hidup saya untuk terus bertahan dan menggali ilmu di Miftahul Huda. Jika mengingat ayah saya dan ibu saya yang berada jauh di Kendari, saya hanya dapat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sehingga dapat menenangkan pikiran dan hati, serta mendoakan ayah yang telah menghadap kepada Sang Maha Pencipta, serta doa untuk ibu yang jauh di Sulawesi Tenggara.